Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang penumpang yang melompat dari atas kapal ditemukan tewas. 2 pemuda ditangkap polisi karena mengeroyok seorang guru di Sentani, Kabupaten Jayapura. 12 tenaga kesehatan di RSUD Manokwari tertular COVID-19. Belas tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dinyatakan positif COVID-19. Ke-12 nakes itu bertugas di ruang penyakit dalam, ruang bedah, ruang anak, dan ruang operasi. Meski puluhan tenaga kesehatannya tertular COVID-19, manajemen RSUD tidak menutup rumah sakit. Terkait dari keadaan petugas kami di rumah sakit, yang pertama perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Sekda dan terkait bahwa petugas kami sekarang ini ada 12 orang yang hasil positif dan itu sudah menyebar dari ruang penyakit dalam ke ruang bedah, masuk di ruang anak, terus di neonatus dan lain-lain Bapak. Kebetulan tadi ada telepon dari UGD, tolong Bapak kalau situasi semakin ini kami juga UGD mau tutup. Kalau yang lain mau tutup, kami juga mau tutup. Kemudian saya sampaikan tunggu, karena kita dari pihak rumah sakit akan melaksanakan swab massal. Kalau seluruh petugas kami rumah sakit, baik sebagai PNS, non-PNS, di swab, dan ternyata hasilnya nanti di antara sekian persen atau 30%, maka kemungkinan kami akan mengusulkan ke Pak Bupati untuk bagaimana dipertimbangkan pelayanan rumah sakit. Manajemen RSUD juga akan melakukan tes swab massal terhadap seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD. Data per 21 September kasus COVID-19 di Papua Barat berjumlah 1.495 kasus. Pasien yang dirawat berjumlah 228 orang. Dan pasien yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 904 pasien. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. ...709 pengendara terjaring dalam operasi justisi penerapan protokol kesehatan yang digelar Satgas COVID-19 di 10 ruas jalan utama Kota Jayapura. Ratusan pengendara yang tidak pakai masker dan jaga jarak dikenai sanksi sosial dan membayar denda Rp200.000. 129 pengendara dikenai sanksi denda dan langsung membayar kepada petugas bank yang bertugas di lokasi razia, sementara 580 pengendara lainnya dihukum membersihkan lingkungan. Kita berharap kepada masyarakat yang terjaring hari ini untuk betul-betul hari berikutnya sudah disiplin, tidak lagi melanggar protokol kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gugus tugas akan melakukan lagi shipping yang tahap kedua atau hari kedua itu pada hari Jumat, ya, siang hari sampai dengan malam hari. Di mana pada siang hari lakukan di jalan-jalan protokol, dan malam hari lakukan shipping kepada tempat-tempat aktivitas usaha, apakah itu warung, mall, supermarket, dan kios, termasuk PKL kita di jalan-jalan. Untuk itu, kami berharap masyarakat taat aturan, sehingga ketika nanti melakukan penertiban dan penegakan hukum, masyarakat sudah tahu dan sudah paham, sehingga tidak lagi melanggar aturan daripada protokol kesehatan.
Satgas COVID-19 juga menertibkan seluruh tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Wali Kota Jayapura menerbitkan Perwal 28 tahun 2020 yang berisikan sanksi bagi setiap warga dan pengusaha yang melanggar protokol kesehatan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan warga kecewa karena namanya tak masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 dari pemerintah pusat. Antrean warga ini terjadi di halaman kantor Pos Merauke. Puluhan warga terlihat tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak fisik. Tapi sudah cek belum? Ada cek itu sudah. Tapi tidak ada nama. Tidak ada nama ya. Berapa? Belum pernah dapat dari Rimba Jaya. Dari Rimba Jaya. Iya. Dari tahap pertama juga belum. Tidak ada sampai sekarang. Tidak sampai sekarang ini. Sudah Iya. cek nama di tahap pertama dapat tidak Ibu? Tidak dapat. Tidak dapat juga Iya. sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Ibu tinggal di mana, kelurahan mana? Ini Kelurahan Komodo. Oh, Kamundu ini, Kamundu ya. RT 9. RT 9. Sudah Iya. cek nama tidak ada? Tidak ada. Belum ada nama juga. Tidak ada nama juga ya. Dari Kamundu juga. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Merauke, Denny, mengatakan petugas sudah menghimbau warga agar tidak berkerumun, tapi tak digubris. Nama-nama yang belum muncul akhirnya dimunculkan di tahap ke-6. Tahap kemarinnya. Ya. Ini ada berapa kelurahan hari ini Pak yang akan mengambil? Kalau untuk yang pembayaran hari ini dibayarkan untuk 3 kelurahan, itu Kelurahan Mandala sebanyak 696, kemudian Kelurahan Karangindah 147 dengan Bambu Pemali 159. 150. Pak Den, ini yang saya lihat ini kan terkait dengan jarak physical distancing yang sepertinya tidak terjaga dengan baik ini Pak. Gimana kantor pos mengarahkan warga ini Pak? Begini Pak. Jadi sebetulnya tadi pagi kita sudah mengatur jarak kursi. Cuman karena permasalahan masyarakat ini kan kalau ini mereka bergeser-geser, biasanya bergeser pantat, bergeser kursi. Jadi memang saat ini memang kita tadi lihat memang banyak posisi kursi yang sudah tidak sesuai dengan yang kami atur, tapi nanti ke depan mungkin kita akan tetap arahkan dengan bantuan-bantuan dari security dan teman-teman untuk tetap dijaga untuk physical distancing. Ya, seperti warga juga yang datang melihat nama-nama mereka kan hampir sebagian besar tidak menggunakan masker Pak. Nah Betul. ini apa sudah ada arahan khusus Pak atau gimana? Ada mungkin penegasan dari kantor pos sendiri agar biar ini betul-betul protokol kesehatan ketatnya Pak? Baik, informasi yang kami sampaikan baik itu dari koran, baik itu dari RRI dan juga kerjasama kami dengan Kominfo, kami besar harapan artinya ketika masyarakat datang baik itu untuk pembayaran maupun dengan pencarian informasi terkait dengan BST ini, kami arahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker. Kantor Pos Merauke ditunjuk pemerintah sebagai penyalur bantuan langsung tunai bagi warga yang terdampak COVID-19. Pembagian bantuan sengaja digelar bertahap untuk mencegah kerumunan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika kembali membatasi aktivitas warga karena kasus COVID-19 tinggi di Mimika. Penjabat Sekda Mimika mengumpulkan seluruh dinas dan Satgas COVID-19 Mimika di salah satu hotel untuk membahas teknis pelaksanaan pembatasan sosial warga. Pemda dan Satgas COVID-19 sepakat hanya mengizinkan warga beraktivitas selama 9 jam, yaitu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sesuai dengan hasil pertimbangan ya, laporan dari Pak Kadinkes dan Direktur RSUD tentang situasi saat ini kita, maka kita PSBB. Jamnya pokoknya jam 5 itu aktivitas semua selesai, lalu petugasnya pulang jam 7, tidak boleh ada orang di jalan lagi. Semua perkantoran itu kita batasi, jadi kerja itu 25% saja. Jenny juga menambahkan seluruh penumpang pesawat yang masuk ke Mimika akan diwajibkan menunjukkan hasil tes swab. Pembatasan ini akan dituangkan dalam keputusan Bupati yang akan diterbitkan Senin pekan depan.
Data per 21 September, kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 1.198, 347 pasien positif COVID-19 masih dirawat, sementara 838 pasien dinyatakan sembuh. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.